Zelensky antek barat jadikan Ukraina berantakan hingga seperti sekarang. Jutaan warga Ukraina bikin militer Ukraina kudeta si pelawak. То, что Коломойский там у нас поддерживает киевскую хунту, это уже, конечно, его личный выбор, но здесь нельзя так делать. И либо он принимает наши условия и действует по правилам, которые здесь приняты, либо он вообще... Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Panasnya perang yang telah terjadi lebih dari 1,5 tahun ini telah membuat muak para penduduk Ukraina sebab si Zelensky lah biang kerok dari invasi ini. Dia adalah boneka barat yang tengah memainkan perannya. Dia harus menyingkirkan dari kursi kepemimpinan di Ukraina. Karena kita hanya inginkan kedamaian, namun dia hanya menginginkan belas kasih dari negara-negara yang telah mempermainkan negara kami. Maka dari itu militer Ukraina harus mengkudeta mantan pelawak ini. Perang Ukraina antara Rusia hingga saat ini masih terus memanas. Meskipun kalah dalam teknologi persenjataan, Ukraina menolak menyerang kepada Rusia. Ukraina terus melakukan perlawanan dan meminta simpatik serta bantuan dari negara barat untuk tak sepaham dengan Rusia. Diketahui Presiden Ukraina bernama Volodymyr Zelensky yang merupakan seorang artis komedian tak memiliki pengalaman militer. Zelensky percaya diri melawan Rusia yang merupakan salah satu negara terkuat di dunia setelah Amerika. Diketahui juga negara barat memang tak sedang dengan Rusia yang kini dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin. Rupanya mantan komedian ini mampu menarik simpati negara barat Amerika Serikat, Inggris hingga Belanda yang tergabung dalam NATO. Bahkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menilai Volodymyr Zelensky yang mantan komedian menjadi Presiden Ukraina ini cuma dijadikan boneka atau antek oleh Barat untuk melawan Rusia. Saya pikir Barat memainkan Zelensky melawan Rusia dan melakukan segalanya untuk memperkuat dan juga keinginan mengabaikan perjanjian Minsk, kata Lavrov. Seandainya Zelensky bekerja sama dalam mengimplementasikan perjanjian Minsk, krisis akan berakhir yang lama, ujarnya dikutip dari media Rusia. Apa itu perjanjian Minsk? Perjanjian Minsk adalah serangkaian perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengakhiri perang di wilayah Donbas. Donbas merupakan sebutan untuk wilayah Ukraina di timur yang meliputi wilayah Donetsk dan juga Luhansk. Kesepakatan ini berisi langkah-langkah untuk mendeklarasikan gencatan senjata, menarik senjata, menyatakan amnesti, memulihkan hubungan ekonomi, dan melakukan reformasi konstitusional di Ukraina melalui dialog dengan Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk yang memproklamirkan diri. Hal ini dilakukan untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan berikan dukungan status khusus di distrik tertentu di wilayah Donetsk dan juga Luhansk. Namun, proses negosiasi sebenarnya berhenti karena penolakan Kiev untuk memenuhi penentuan politik kesepakatan Minsk. Dilaporkan tas secara khusus pemerintahan Ukraina menolak pengadaan dialog langsung dengan DPR dan LPR, menentang konsolidasi status khusus setara atau daerah konstitusi, dan juga menuntut agar bagian perbatasan dengan Rusia di Donbas ditempatkan di bawah kendali Ukraina. Pada 15 Februari 2022, Duma, Rusia dengan suara bulat meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengakui LPR dan DPR yang telah memproklamirkan diri. Rusia kemudian secara resmi mengakui Republik Rakyat Luhansk dan Donetsk tahun 2022, menyusul putusan ini pada 22 Februari 2022. Presiden Putin mengatakan bahwa perjanjian Minsk tidak ada lagi, dan Ukraina yang harus disalahkan atas keruntuhan mereka.
Presiden Putin komandoi penggulingan Zelensky dari kekuasaannya karena telah habisi rakyatnya sendiri dan jadikan Rusia kambing hitam. Kini, kondisi Zelensky dalam bahaya setelah kabar desakan kudeta militer. Presiden Rusia tak segan-segan melakukan penggulingan kekuasaan atas aksi curang Ukraina yang telah habisi rakyat sendiri. Namun, malah menyalahkan Rusia pada kasus ini. Hal itu terungkap setelah kuburan sipil ditemukan dengan ratusan mayat yang terus-menerus ditemukan oleh tentara Rusia yang diidentifikasi sebagai sipil Ukraina. Di tengah invasi Moskwa ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan kepada militer Kiev untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky. Seruan tersebut disampaikan Putin dalam pidato yang disiarkan di televisi Rusia pada Jumat. Ambillah kekuasaan ke dalam genggaman tangan Anda, militer Ukraina. Ini akan mempermudah kita untuk mencapai kesepakatan, ujar Putin sebagaimana dikutip dari Reuters dalam pidatonya. Putin mendeskripsikan pimpinan Ukraina saat ini sebagai teroris dan juga geng pecandu narkoba. Tampaknya akan lebih mudah bagi kami untuk bersepakat dengan Anda, militer Ukraina, dibandingkan dengan geng pecandu narkoba dan juga para neonazi itu, ujar Putin merujuk pada kepemimpinan Zelensky. Ia turut mengapresiasi pasukan Rusia yang telah melakukan invasi di Ukraina atau yang disebut sebagai operasi militer khusus di Donbas oleh Moskwa. Menurut Putin, pasukan Rusia telah bertindak secara berani, profesional, dan juga heroik. Di sisi lain, Ukraina disebut menginginkan perdamaian dan siap untuk melakukan pembicaraan dengan Rusia, termasuk mengenai status netral mengenai NATO. Penasehat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak menyatakan jika pembicaraan tersebut memungkinkan, itu harus diadakan agar juga menyelamatkan posisi Zelensky. Jika Moskow mengatakan ingin mengadakan pembicaraan termasuk dalam status netral, kami tidak takut dengan ini, kata Podolyak dikutip dari Reuters. Kesiapan kami untuk berdialog adalah bagian dari upaya kami yang gigih untuk perdamaian, imbuhnya. Ukraina saat ini diketahui bukan bagian dari NATO atau Uni Eropa, meskipun ingin bergabung dengan keduanya setelah protes pro-demokrasi menggulingkan Presiden Ukraina sekutu Rusia pada tahun 2014. Moskwa mencaplok semenanjung Laut Hitam Crimea dari Kiev yang kemudian mendukung pemberontak yang memerangi pasukan pemerintah di timur negara itu. 7 tahun kemudian, Presiden Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina dari udara, laut, dan juga darat pada Kamis dan pasukannya maju ke ibu kota Kiev.